Hujan lebat disertai angin kencang selama 2 jam menyebabkan sejumlah ruas jalan. Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Bandung 3 hari terakhir menyebabkan banjir meluas. Hingga 40 ribuan rumah di kawasan Bandung selatan air. Jalan raya di kawasan Dayakolot dan Banjaran Kabupaten Bandung ini nyaris terputus. Kita bicara Cisanti, dulu tuh Cisanti itu belum seperti sekarang ini. Dulu masih merupakan rawa-rawa. Itu pertama saya masuk ke sini, Citarum itu airnya masih jernih. Kedalaman itu yang sekarang itu sangat dangkal, itu dulu hampir sebatas pinggang saya kalau turun itu. Bahkan dulu saya pernah memimpikan untuk membuat arung jeram di situ. Awal Sungai Citarum yang mengalir ke bawah, kemudian sepanjang aliran Sungai Citarum itu sampai daerah kira-kira di daerah Cihawuk itu masih banyak mengalir mata air yang lain yang menyuplai air masuk ke Citarum di daerah dasnya itu. Kemudian kalau dulu ya, dulu itu sebenarnya dari dulu sudah terjadi tanaman tumpang sari. Tapi kalau dulu konsepnya itu adalah terasering, sehingga si lahan yang digarap oleh petani itu disengket lah istilahnya kalau orang sini. Kalau sekarang kadang-kala dibiarkan apa adanya, sehingga di tanah kemiringan 40 bahkan lebih dari 60 pun cara pengolahannya sama, sehingga itu akan lebih cepat terjadi erosi sehingga terjadinya sedimentasi di Citarum itu lebih tinggi. Kemudian adanya bantuan ternak sapi pada masyarakat. Sapi itu biasanya dekat dengan rumah, didekatkan dengan rumah, sehingga higienis lingkungan itu tercemar. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang rawan bencana, baik itu banjir maupun kekeringan. Nah, kalau kita lihat data versi Kementerian Kehutanan, Kabupaten Bandung mempunyai luas lahan kritisnya sekitar 51 ribuan. Kemudian kalau versi kita berdasarkan pendataan petugas lapangan itu tidak kurang dari 22.000 lahan mengalami kerusakan atau lahan kritis. Persoalan yang dihadapi pada daerah-daerah yang harusnya memang berfungsi konservasi, tetapi karena kepentingan masyarakat, apakah itu pertanian maupun perkebunan dan kehutanan, ini banyak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang kita lakukan adalah selain dengan penghijauan,
kita mencoba untuk meramu dengan melibatkan kepentingan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Ada beberapa alternatif kegiatan yang kita lakukan dengan berpedoman bukan saja hutan sebagai hutan konservasi, tetapi hutan yang berbasis ekonomi. Jadi keterlibatan masyarakat itu akan sangat kental dengan perhitungan bahwa mereka menanam adalah untuk kehidupan mereka. Jadi banyak sekarang daerah-daerah maupun masyarakat yang menanam komoditas tanaman keras, yaitu sengon atau albasia, kemudian juga gamelina atau jati putih, kemudian juga beberapa komoditas tanaman kayu yang berdasarkan hitungan-hitungan ekonomi itu katakanlah mulai umur 3 tahun itu sudah mulai menghasilkan dengan sistem penjarangan, dan panennya itu mulai umur 5 tahun. Kemudian juga ada beberapa komoditas yang mempunyai nilai ekspor yang tinggi, katakanlah misalkan kopi. Kopi kurang lebih per tahunnya itu bisa ditanam sekitar 1000 hektar. Jadi kalau tahun 2003 sampai dengan sekarang itu kurang lebih 10.000 hektar yang tertanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Visi Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pemantapan pembangunan perdesaan berbasiskan religi, kultural, dan berwawasan lingkungan. Visi ini kami angkat karena memang kondisi saat ini itu sebagaimana tuntutan zaman, yaitu bagaimana pemantapan pembangunan pedesaan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi. Basisnya adalah religi, kultural, dan berwawasan lingkungan. Nah, ini masalah wawasan lingkungan ini itu merupakan langkah yang harus kita lakukan secara bersama-sama secara sabilulungan, yaitu sabilulungan raksa desa. Sabilulungan raksa desa artinya bagaimana kita menjaga lembur, ngajaga kampung, jaga lembur, jaga desa. Raksa, R-nya adalah rumah, pemantapan atau perbaikan rumah-rumah kumuh atau penataan rumah-rumah supaya rumah itu tidak kumuh. A-nya air. Nah, inilah air sumber kehidupan yang jadi masalah di Indonesia, terutama di Kabupaten Bandung. Air ini diturunkan oleh Allah sebagai rahmat, sebagai karunia, tapi ternyata jadi malapetaka karena tata kelola lingkungan yang kurang sinergis. Oleh karenanya masalah air ini menjadi sorotan semua pihak, di mana dikala hujan air melimpah ruah dan mengakibatkan banjir di mana-mana. Dikala kemarau air itu hanya lewat dan kering di mana-mana. Oleh karenanya ini pengelolaan manajemen air perlu diutamakan, ditingkatkan. Air itu tidak terlepas dari tata kelola alam, tata kelola hutan. Oleh karenanya ya raksa ini tadi A-nya R-nya rumah, A-nya air, K-nya kakus, S-nya sampah. Di sungai-sungai banyak sampah ini karena ya perilaku manusia itu sendiri yang buang sampah sembarangan. Terus A-nya yang terakhir alam, lestarikan alamku. Nah, ini air, antara hubungan air dengan alam yang kita programkan baik dari pusat maupun sampai ke daerah. Citarum diprogramkan oleh BBWS, itu penanganan secara rekayasa teknis, yaitu bagaimana membuat embung-embung, meluruskan Citarum, pengerukan, pendalaman. Namun itu tidak cukup, harus komprehensif. Hulu hilirnya harus terbangun. Di hulunya hutan sudah mulai kritis, lahan-lahan kritis, hutan-hutan gundul. Nah, itulah dengan kondisi ini maka kami memiliki gagasan adanya Leuweung Sabilulungan.
kita bagaimana bersama Sabilulungan, bersama seluruh stakeholder dan kelompok masyarakat, seluruh masyarakat terlibat antara masyarakat yang ada di hulu dengan di hilir, saling peduli. Hilir peduli, hulu menanam. Atau bersama-sama kita naik ke hulu menanam. Itu pendekatan rekayasa vegetatif atau menghutankan kembali. Yang paling berat juga rekayasa sosial, penyadaran rakyat. Nah, ini dalam rangka membawa kesadaran rakyat, kami punya program itu Sabilulungan Raksa Desa. Di break menjadi A-nya itu leuweung Sabilulungan. Diharapkan tiap desa, tiap kecamatan itu ada leuweung Sabilulungan. Bukan saja satu kecamatan, tapi seluruh desa kalau ada lahan-lahan yang dimilikinya harus ada tanaman yang ditanam. Di samping tanaman juga kita mengharapkan kalau tanaman ditanam hari ini itu bisa dirasakannya baru 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau rekayasa teknis itu dilakukan dengan membuat sumur-sumur sapan, embung-embung yang besarnya. Tapi sumur sapan atau biopori itu juga dilakukan oleh seluruh rakyat Bandung, oleh seluruh masyarakat di hulu maupun di hilir untuk mengamankan air ketika hujan untuk persiapan musim kemarau sebagai cadangan air baku di musim kemarau. Adanya embung, adanya sumur sapan, ini akan sedikit menghambat larinya air ke hilir supaya banjir tidak di mana-mana atau terkendali. Nah, kalau di Cienteng hujan sedikit pasti Cienteng meluap banjir. Nah, kalau di Pasir Munding hujan sedikit aja pasti longsor. Nah, kami membidik Pasir Munding yang dulunya saya kalau sering main ke sana itu ada hutannya. Kalau sekarang karena milik lahan rakyat ditanami sayur mayur sehingga longsoran setiap hujan longsor. Pada seluruh Agnia untuk menyisihkan hartanya membeli lahan itu. Di daerah Cikancung ada lahan yang bisa dilebung Sabilulungankan. Hanya gagasan ini keburu menuju musim kemarau, tapi ini perjalanan terus kita lakukan untuk melakukan penanaman dan penataan dan menghimbau, mengajak ke seluruh masyarakat terutama para Agnia berpartisipasi untuk ikut andil membeli lahan untuk dibuat hutan Sabilulungan.